ide jualan yang kekinian nih. Yuk, belum banyak yang jual, segera open PO. Hai tim Happy Baking, kali ini kita akan bikin nastar yang bentuknya unik, yaitu bentuk burger seperti ini. Nah, resepnya seperti biasa dari buku Happy Baking with Lina Chandra. Nah, resep nastar ini udah sangat banyak yang pakai untuk jualan juga. Banyak yang bilang setelah pakai resep dari buku Happy Baking ini jualannya makin laris manis, terus dipuji oleh customernya, dan udah banyak banget yang rebake dari YouTube maupun TikTok dan IG. Ya, semoga bermanfaat resepnya. Resep nastar ini teksturnya itu ada renyahnya ya pada saat kita gigit, kemudian setelah masuk ke mulut dia akan lumer. Oke, mari kita mulai. Ini pertama butter, kemudian margarin. Perbandingannya ini aku 4:1 ya. Nah, boleh disesuaikan juga dengan budget jualannya. Misalnya mau yang ekonomis, margarinnya bisa lebih banyak, ataupun mau pakai full butter juga boleh. Kemudian gula halus. Ini seperti biasa gulanya dari gula pasir yang di blender menggunakan grand blender ya, sehingga jauh lebih hemat. Dan dia sangat praktis, cuma 10 detik udah jadi gula halus. Nah, ini kita aduk menggunakan whisk Mona. Boleh banget juga di mixer, jadi nggak ada yang mana yang bener, mixer atau whisk. Hanya kita tidak usah di mix itu sampai mengembang pucat. Cukup sampai tercampur rata antara butter, margarin, dan gulanya. Ini supaya teksturnya itu tidak melebar pada saat dipanggang. Oke, jadi kalau mau pakai mixer juga nggak masalah ya, tetapi mixnya sebentar saja. Kemudian kita masukkan kuning telur. Ini aku bikin setengah resep saja ya dari yang di buku. Ini juga kita aduk sampai tercampur rata saja. Kemudian kita masukkan susu bubuk dan maizena, dan bisa kita aduk. Biasanya menggunakan spatula Mona ini karena ukurannya gede dan dia bahannya bagus ya, kualitas bagus, sehingga dia elastis, lentur, tetapi juga kokoh. Dia enggak yang bahannya lunak. Jadi kita nggak perlu menggunakan tangan, karena adonan nastar ini kalau banyak kena panas tangan, dia bisa minyaknya keluar, adonannya jadi rusak, dan saat dipanggang juga itu bisa retak, bisa melebar. Jadi sebaiknya kita aduk menggunakan spatula saja. Oke, dan gunakan spatula yang besar begini ya, jadi gampang. Kalau pakai spatula kecil itu lama. Oke, kemudian kita masukkan terigu. Nah, terigu ini seperti biasa kita masukkan sebagian dulu. Lihat adonannya ya. Adonannya sampai bagus, pas untuk dipulung. Karena margarin maupun mentega yang kita gunakan itu kadar lemaknya beda-beda ya. Ada yang pakai full butter, mereknya juga beda-beda semua. Lalu ada yang pakai butter blend, ada yang pakai margarin. Jadi terigu itu menyesuaikan tekstur kue keringnya. Dan terigu yang kita gunakan juga beda-beda. Nah, ini
teksturnya udah pas ya. Nah, kita tes, ambil dan bulatkan. Nah, kalau dia udah mulus, dia udah bagus ya, udah pas teksturnya. Kita bagi dua untuk bagian atas burger dan bagian bawah burgernya, masing-masing 219 gram. Ini timbangan Mona ini paling akurat ya, jadi kalau untuk bikin nastar yang kita nimbang-nimbang itu pas banget, sangat akurat, dia sampai 0,1 gram. Oke, ini kita ambil untuk bagian bawahnya dulu. Aku ambil 1 sendok teh. Ya, kalau mau ditimbang boleh juga. Ditimbang itu beratnya 5,5 gram. Nah, kalau mau lebih praktis bisa pakai sendok takar ya. Yang pakai sendok takar Mona, dia full stainless steel. Nah, ini kita pipihkan dikit, tekan-tekan dikit. Ini untuk bagian bawah burger. Oke, juga harus sisihkan sedikit adonan untuk warna hijau dan warna merah. Nah, warna hijau itu ini saya kira-kira aja ya. Warna hijau, oke, kira-kira kita timbang sekalian. Warna hijau itu untuk seladanya 15 gram deh, kita sisihkan. Kemudian untuk bagian warna merah itu untuk tomat dan sausnya ya, kelihatan dikit. Warna hijau ini supaya kelihatan seperti daun seladanya ya, yang di pinggir-pinggir burgernya itu, bagian dalam. Kira-kira aja ini cuman untuk dekorasi. Warnanya tercampur rata, kita kasih sedikit butter ya, tambahan butter. Lalu yang merah, ini sambal, adonannya kita tambahkan butter. Ini setelah teraduk rata, teksturnya jadi lembut seperti ini ya. Oke, kita masukkan ke dalam plastik. Nah, ini loyangnya aku ganti pakai square pan Mona 28 cm ya, karena kita bikin cuma setengah resep, kegedean kalau pakai loyang komersial tadi. Ini juga nggak kita oles sama sekali ya, karena adonan nastar ini banyak mengandung butter, jadi nggak perlu dioles, ini nggak lengket. Nah, ini selain untuk bolu gulung atau legit gulung atau roti-rotian, juga cocok untuk kue kering. Kita bikin seperti supaya ada kelihatan hijau-hijaunya seperti daun selada ya. Oke, kemudian kita kasih yang warna merahnya seperti hiasan, seperti ada ini ya, sambalnya atau tomat yang keluar kelihatan dari pinggiran burgernya. Seperti ini. Untuk selainya kita takar setengah sendok teh, sendok takar Mona ya. Nah, teksturnya dia bagus, kering.
tinggal digulung. Oke, sekarang kita ambil selai nanasnya, kita pipihkan sedikit, kemudian kita letakkan di ini atas adonannya, jadi seperti patty burgernya ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah kasih selai semua, sekarang kita bikin ban atasnya ya. Ambil 1 sendok teh juga. Udah pipihkan dikit, letak di atasnya. Nah, tuh gimana tampilannya burger. Nah, ujung-ujungnya ini kita tekan-tekan dikit supaya dia lebih bentuk seperti dom ya, seperti burger. Nah, dirapi-rapiin. Dia lebih membundar gitu bentuknya. Oke, udah selesai kita hias semua. Sekarang saatnya kita panggang. Panggang menggunakan oven Signora Da Vinci 60 liter. Ini double lid ya, kacanya di dalam dan di luar, jadi panasnya benar-benar vakum. Hasil panggangan sempurna. Ini aku panggang menggunakan suhu api bawah 130, api atas 140 di rak paling bawah sekitar 45 menit sampai matang. Oke, udah matang. Sekarang kita keluarin dari oven. Untuk olesannya 2 kuning telur, kemudian kita beri minyak 1 sendok teh. Minyak 1 sendok teh. Lalu madu setengah sendok teh. Ini kita aduk. Kita saring ya, supaya olesannya itu benar-benar halus. Ini wajib disaring. Kemudian akan kita oleskan ke nastarnya, ke atas burgernya ini. Kita oles 2 kali ya. Pertama kita oles dulu semuanya. Setelah teroles semuanya, nanti baru kita lakukan olesan kedua. Oke, udah kita oles yang pertama semua. Sekarang kita beri olesan yang kedua ya. Olesan yang kedua, lalu kita tabur wijen sedikit, nah, supaya mirip dengan burger bun. Oke, sekarang kita panggang untuk mengeringkan olesan telurnya ya. Panggang pakai api atas saja. Aku gunakan suhu 135 plus blower sekitar 15 menit sampai warna yang kita inginkan. Wah, udah matang. Yuk kita keluarin. Warnanya cakep, golden brown. Wow, imut-imut banget, gemesin ya, seperti burger beneran, ukuran mini. Nah, gemesin banget ya hasilnya. Ini sudah suhu ruang, yuk kita masukin dalam toples.
pas di toples. Nih, cute banget ya untuk open PO nih, anak-anak pasti happy banget. Nah, ide jualan yang kekinian nih. Yuk, belum banyak yang jual, segera open PO. Nah, cute banget. Tuh, keren. Oke, cobain ya. Nih, burger. Enak ya, rasa nastarnya seperti biasa. Dia ada crunchy-nya. Lalu setelah kita kunyah dia akan lumer. Terus berpadu dengan selai nanasnya. Mantap. Oke, thanks for watching ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Happy baking semuanya!